Setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi, Mas Ruli. Selamat pagi, Mbak Gita. Ya, Mas Ruli, ini The Fed pada rapat FOMC waktu setempat sudah mengatakan akan melakukan tapering, yaitu akan menarik sebesar 150 miliar US dollar obligasi yang sudah dikumpulkan sejak tahun lalu. Nah, ini bagaimana pernyataan dari The Fed ini berdampak ke pergerakan rupiah? Ya, kalau saya melihat memang perkembangan rupiah masih cukup stabil ya sepanjang pekan ini. Meskipun cukup banyak sentimen yang meliputi perkembangan market di globalnya ya. Di rupiah memang konsisten bergerak di bawah level 14.300. Keputusan The Fed untuk menahan suku bunga memang sudah sangat diantisipasi oleh market ya, dan masih belum memberikan kepastian mengenai kapan timing dari penyesuaian kebijakan moneter. Dari hal ini direspon cukup positif ya oleh pasar ya. Jadi kami memperkirakan memang akan ada sinyal atau statement-statement yang lebih jelas mengenai timeline dari tapering ini. Kemungkinan nanti di bulan November di FOMC meeting akan diumumkan secara pasti, dan kita juga memperkirakan bahwa tapering ini kemungkinan besar akan dilakukan di bulan Desember 2021 ini. Jadi impact-nya terhadap rupiah kita lihat masih cukup positif. Rupiah juga masih tetap bertahan di bawah 14.300 ya pekan ini, bahkan 14.250 dengan perkembangan market yang kalau kita melihat dari sisi global maupun dari sisi domestik cukup baik. Baik, The Fed ini memutuskan untuk menahan suku bunga acuan, senada juga dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menahan suku bunga. Bagaimana keputusan ini berdampak kepada pergerakan rupiah? Jadi memang keputusan baik The Fed maupun BI itu sudah sangat diantisipasi ya, sehingga tidak ada kejutan. Memang yang paling dihindari adalah surprise ya, kejutan-kejutan yang bisa menimbulkan gejolak ya. Dan memang ruang untuk penurunan BI 7 days sudah tertutup ya. Kemungkinan mengingat arah suku bunga global ke depan itu akan naik ya sepanjang tahun 2022 dan 2023 mendatang. Bahkan tahun 2021 ini sudah cukup banyak bank sentral yang menaikkan suku bunga ya. Jadi kita perkirakan memang berdasarkan keterangan dari FOMC kemarin, ada kemungkinan mereka menaikkan suku bunga di tahun 2022, dan hal ini juga sudah bisa diantisipasi oleh Bank Indonesia ya. Jadi kemungkinan kita perkirakan BI itu akan menaikkan suku bunga di tahun 2022 mendatang sebanyak 2 kali untuk support terhadap rupiah agar tidak terlalu melemah secara signifikan. Kami cukup optimis ya, di tahun 2022 mungkin akan sedikit terdepresiasi tapi masih akan tetap jaga. Next year kita masih proyeksi rupiah itu di bawah level 14.500. Baik, saat ini suku bunga acuan masih sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah, selain itu BI juga akan melanjutkan kebijakan quantitative easing. Ini seperti apakah? Apakah dia akan menjadi katalis positif bagi rupiah? Saya lihat memang sangat positif ya, meskipun memang tidak berdampak langsung, karena quantitative easing yang dilakukan oleh BI dan juga bank sentral, sebagian bank sentral di seluruh dunia itu memastikan likuiditas di sistem keuangan akan tetap terjaga. Karena memang permasalahan likuiditas ya di tengah kondisi ekonomi yang melambat itu bisa menimbulkan penurunan kepercayaan terhadap stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Jadi QE sendiri ini juga bertujuan untuk mendorong agar penyaluran pembiayaan ke sektor swasta tetap terus berjalan ya, dengan suku bunga kredit yang terus rendah, sehingga mempercepat pemulihan ekonomi dan pada akhirnya juga akan bisa mendorong tingkat kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia dan juga nilai tukar rupiah. Baik, sejauh ini kebijakan moneter yang dilakukan berdampak kepada pergerakan positif rupiah atau setidaknya menahan posisi rupiah terhadap USD. Nah, Mas, selanjutnya ini di tengah tapering yang dilakukan Bank Sentral Utama Dunia atau The Fed, BI berkomitmen akan melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana. Bagaimana dampaknya terhadap pergerakan SBN Indonesia? Ya, untuk pergerakan SBN kita lihat dalam beberapa
hari terakhir itu masih cukup baik ya. Imbal hasilnya juga cenderung mengalami penurunan ya di tengah banyaknya sentimen ya, terutama yang terjadi di sektor properti di Tiongkok ya. Jadi memang ini merupakan komitmen dari Bank Indonesia untuk mendukung pemerintah dalam pembiayaan APBN ya, khususnya dalam penanganan permasalahan kesehatan, permasalahan pandemi. Jadi memang hal ini masih tetap akan dibatasi ya untuk menjaga kepercayaan pasar akan independensi Bank Indonesia ya. Jadi sejauh ini dampaknya terhadap yield SBN itu cukup baik ya. Kita lihat kecenderungan setelah adanya komitmen antara BI dan pemerintah itu imbal hasilnya itu terus menurun dan sekarang itu sudah di level 6,1%. Dan juga meskipun yieldnya terus menurun, tapi secara real dengan inflasi kita yang masih cukup rendah, itu real yield-nya masih cukup baik, cukup kompetitif dan lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara-negara berkembang. Jadi ini akan masih sangat akan positif terhadap perkembangan obligasi di Indonesia. Baik, Mas Ruli, terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, itu tadi Senior Financial. Terima kasih, selamat pagi. Baik, Bank Mandiri Ruli Arya Wisnubroto. Ya pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Anggita Wulandewi, mewakili rekan Julita Telambanua serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.